Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsa. Saya dari kelas C, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, dengan mata kuliah Asas-Asas Manajemen dan dosen pengampu, Ibu Martina Purwaningdia, SAP, MAP. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kegiatan perencanaan yang pernah saya buat, yaitu kegiatan Bazar Kewirausahaan. Sebelumnya, mari kita mengetahui apa itu perencanaan. Perencanaan mempunyai arti sebagai pengaturan tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga sering dimaknakan sebagai basic question for planning. Pertanyaan-pertanyaan dasar itu mencakupi what, why, where, when, who, how, atau yang sering disebut 5W 1H. Langsung aja ke poin yang pertama. Di poin pertama ada what, yaitu apa yang harus dikerjakan dan menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Tentunya, kegiatan Bazar Kewirausahaan ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu pertama, untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kreatif yang tinggi bagi para murid. Yang kedua, untuk mensosialisasikan kepada para siswa supaya tidak malu dalam dunia bisnis berdagang. Yang ketiga, untuk menghasilkan siswa-siswi yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, untuk memberikan bekal kepada siswa-siswi dalam memperoleh usaha dalam bisnis. Lalu yang kedua ada why. Why ini berarti mengapa kegiatan ini harus dilakukan. Kegiatan Bazar Kewirausahaan ini dilakukan karena dalam rangka mengembangkan keterampilan dan kreativitas para murid untuk dikaryakan lalu dipromosikan yang hasilnya dapat memberikan keuntungan bagi para murid. Karena pada kegiatan Bazar Kewirausahaan ini, murid berlatih menjadi seorang wirausahawan yang menjualkan hasil keterampilannya, baik itu makanan ataupun barang, kepada guru, para orang tua murid, dan juga para murid-murid lainnya. Yang ketiga ada where. Where ini mempunyai arti di mana tempat kegiatan perencanaan ini dilaksanakan. Kegiatan Bazar Kewirausahaan ini dilaksanakan di lapangan SMA Negeri 11 Jakarta Barat. Keempat ada when. When ini mempunyai arti kapan kegiatan ini berlangsung. Kegiatan Bazar Kewirausahaan ini berlangsung pada tanggal 28 Oktober tahun 2017. Kelima ada who. Who ini berarti siapa yang mengerjakan kegiatan ini. Pada kegiatan Bazar Kewirausahaan ini, seluruh murid kelas 10 ikut berpartisipasi untuk mengerjakan kegiatan Bazar Kewirausahaan. Keenam ada how. How ini berarti bagaimana cara mengerjakan kegiatan ini. Jadi, setiap murid kelas 10 berpartisipasi untuk mengikuti Bazar Kewirausahaan ini, dan setiap kelas membagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok bebas menjual karya keterampilannya, baik itu makanan ataupun barang. Masalah modal, setiap kelompok mendapatkan modal dari pihak sekolah, dengan aturan setiap kelompok harus mengembalikan modal yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Lalu, bazar ini berjalan dengan baik. Semua kelompok berhasil untuk mengembalikan modal tersebut, bahkan mendapatkan keuntungan yang lebih, lalu dibagi rata kepada anggota kelompok. Kegiatan ini pun sangat didukung oleh kepala sekolah hingga staf dan guru. Dalam kegiatan perencanaan ini, saya juga melakukannya dengan konsep SMART. SMART itu merupakan singkatan dari S. Specific, M. Measurable, A. Achievable, R. Realistic, dan T. Time. Yang pertama ada spesifik, mengandung arti bahwa perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan tidak terlalu idealis, sehingga pencapaian tujuan akan lebih terarah karena dalam perencanaan tersebut lebih terfokus dan sangat jelas mengenai apa yang diinginkan. Misalnya, jika ingin membuka usaha membuat makanan ringan berupa produk kue ini belum spesifik. Apabila mau lebih spesifik, misalnya kue kering atau kue basah. Apabila pilihan pada kue basah masih dirasakan kurang spesifik, maka dapat dibuat sebagai yang spesifik seperti contoh kue basah. Dan pada kegiatan perencanaan ini, saya membuat kue basah berupa rainbow cake. Kedua, ada measurable, yang artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya, sehingga kita akan tahu kapan perencanaan tersebut telah tercapai. Misalnya dalam kegiatan perencanaan saya, penjualan rainbow cake ini untuk warga sekolah. Maka dari itu, dalam kegiatan penjualan rainbow cake ini, saya harus memperhatikan bentuk dan harga yang untuk dipasarkan.
dan pada waktu itu saya menjual dengan ukuran yang tidak terlalu besar atau ukuran mini dan juga dengan harga 3.000 per bungkusnya sehingga dapat terjangkau. Dan yang ketiga, ada achievable yang artinya dapat tercapai dan bukan hanya angan-angan. Misalnya dalam tahap pertama penjualan rainbow cake ini, saya perharinya menjual dalam 25 bungkus. Dari situ saya dapat mengetahui apakah peminat pembelinya banyak atau tidak. Dan kalau pada perencanaan saya, pada tahap pertama kali saya menjual 25 bungkus dan ternyata banyak peminatnya. Kemudian, keesokan harinya, saya menjual jadi 30 bungkus dan selalu laku. Yang keempat, ada realistik, yang artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit tetapi tetap ada tantangan. Misalnya, produk kue rainbow cake ini menguasai pangsa pasar di seluruh lingkungan sekolah. Hal ini tidak realistis, karena saat warga sekolah pasti akan bosan jika hanya jualan rainbow cake, ditambah juga saingan para penjual makanan yang lainnya. Lebih realistis misalnya, sebagai pemain baru pada tahap awal dengan target 10%, kemudian menjadi 25%, dan akhirnya mencapai 50% dari pangsa pasar yang ada. Yang kelima, ada time, yang artinya ada batas waktu yang jelas. Perencanaan dapat dibuat dalam mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Misalnya dalam kegiatan perencanaan ini diselenggarakan oleh pihak sekolah selama 2 bulan dengan konsekuensi harus mengembalikan modal yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Untuk itu saya menjual 30 bungkusnya per hari dan ternyata waktu pencapaian itu berhasil. Berhasil untuk mengembalikan modal yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Bahkan ada keuntungan yang berlebih yang bisa dibagi rata kepada anggota kelompok. Dan yang terakhir, saya ingin menjelaskan berhasil atau tidaknya kegiatan perencanaan yang sudah saya buat ini. Dan ternyata kegiatan perencanaan bazar kewirausahaan ini berhasil karena ada beberapa hal yang membuat kegiatan perencanaan ini menjadi berhasil. Seperti pertama, perencanaan wajib dituangkan secara tertulis. Tindakan ini dapat berfungsi untuk mengingatkan kita apa saja yang akan kita lakukan dan kita bisa menandai ketika perencanaan yang kita tuliskan sudah selesai dilakukan. Hal ini juga dapat membuat kita semakin fokus dan yakin bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan baik dan berhasil jika kita konsisten dan punya perencanaan yang jelas dan spesifik. Yang kedua, dalam kegiatan perencanaan, kita harus menentukan tujuannya. Sebab mengetahui apa yang ingin dicapai akan mempermudah kita untuk membuatkan urutan atau langkah-langkah kecil agar kita bisa memulai perencanaan dengan baik dan melakukan pekerjaan dengan lebih ringan, efektif, dan bisa fokus pada tujuan yang akan kita capai. Saya selalu membuat deadline. Deadline ini berguna untuk dapat mengukur produktivitas kerja yang sudah kita laksanakan. Dan deadline ini bisa kita buat dalam hitungan hari ataupun jam. Keempat, atau hal yang terakhir yang dapat membuat kegiatan perencanaan saya menjadi berhasil, saya selalu melakukan review pada list yang sudah saya buat dan pekerjaan yang telah saya lakukan dengan menganalisa apa semua sudah dilakukan dengan benar atau belum. Jika belum, dapat diperbaiki, dan jika sudah, dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Sekian video mengenai penjelasan kegiatan perencanaan yang sudah pernah saya buat. Bila ada perkataan yang kurang atau kurang berkenan, saya memohon maaf. Semoga video penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.